Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah atau PP terkait dengan pemisahan operasional bisnis atau split off PT Indonesia Asahan Aluminium Persero atau Inalum Operating dari BUMN Holding Industri Pertambangan atau Mining Industri Indonesia MIND. Keputusan split off dua entitas bisnis itu tertuang dalam PP nomor 45 tahun 2022 tentang pengurangan penyertaan modal negara Republik Indonesia pada perusahaan Persero PT Indonesia Asahan Aluminium yang disahkan Jokowi pada 8 Desember 2022 lalu. PP itu mengambil kembali saham-saham yang dimiliki oleh negara di 3 BUMN, Antam, Timah, PTBA, yang dulu ditambahkan ke Inalum dalam rangka akuisisi Freeport. Dengan demikian, Inalum sekarang sejajar kembali dengan 3 BUMN tersebut, dengan catatan bahwa kepemilikan negara di Inalum tetap sebesar 100%, sedangkan di 3 BUMN lainnya hanya 65%, kata staf khusus Menteri ESDM bidang percepatan pengembangan industri sektor ESDM Agus Cahayana. Pengambilan saham itu dilaksanakan lewat pengurangan modal negara untuk Inalum Operating sebesar Rp48,74 triliun yang tersebar di portofolio saham perusahaan plat merah itu di PT Aneka Tambang Tbk atau Antam, PT Timah Tbk Tins, PT Bukit Asam Tbk PTBA, dan PT Freeport Indonesia PTFI. Lewat pengurangan modal negara pada Inalum itu, pemerintah mengambil kembali kepemilikan sebagai berikut. Pengalihan portofolio itu mengakibatkan kepemilikan saham negara pada Antam menjadi sebesar 65% atau sebesar Rp1,56 triliun. Kepemilikan Tins menjadi 65% atau sebesar Rp242,05 miliar. Untuk PTBA menjadi 65,02% atau sebesar Rp749,04 miliar. Dan PTFI sebesar 5,62% atau sebesar 2,13 juta US$ yang terdiri atas 21.300 saham dengan nilai nominal sebesar 100 US$. Pemerintah belakangan turut menerbitkan PP susulan dengan nomor 46 tahun 2022 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan di bidang pertambangan yang disahkan pada tanggal yang sama sebagai salah satu rangkaian langkah akhir dalam pembentukan holding industri pertambangan yang selama ini beridentitas MIND. Usai split off, staf khusus Menteri ESDM bidang percepatan pengembangan industri sektor ESDM Agus Cahayana meminta jajaran Direksi Inalum Operating untuk segera mengakselerasi penyelesaian proyek pembangunan dan peningkatan kapasitas pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter biji bauksit hingga tingkat aluminium untuk mengurangi beban impor yang relatif tinggi saat ini, terkhusus proyek smelter grade alumina refinery di Mempawah, Kalimantan Barat. Proyek pemurnian biji bauksit yang belakangan dicabut dari program strategis nasional itu diketahui mengalami potensi pendapatan yang hilang atau potensial revenue loss mencapai 450 juta US$ atau setara dengan 6,37 triliun rupiah. Alasannya, proyek yang dikerjakan Inalum Operating bersama dengan PT Aneka Tambang Tbk Antam tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan selama 16 bulan terakhir. Seperti diketahui, produksi biji bauksit di Indonesia mencapai di angka 26,3 juta ton setiap tahunnya. Hanya saja, sebagian besar produksi itu mesti diekspor lantaran fasilitas pengolahan lebih lanjut di dalam negeri tidak tersedia. Kapasitas yang hanya 250.000 ton per tahun bisa dilipatkan segera. Inalum sudah hampir 50 tahun, kapasitas masih tetap. Sedangkan Pres Metal Malaysia yang baru hadir kurang dari 10 tahun sudah 3 kali lipatnya, kata staf khusus Menteri ESDM bidang percepatan pengembangan industri sektor ESDM Agus Cahayana. Senada dengan Kementerian ESDM, Direktur Utama MIND Hendy Priyosantoso mengatakan, Inalum Operating dapat berfokus untuk menyelesaikan sejumlah proyek pembangunan smelter terkait dengan upaya peningkatan kapasitas pengolahan serta produksi aluminium domestik yang sebagian masih tergantung impor saat ini.
Inalum akan dapat berfokus pada operasional dan peningkatan kapasitas produksi. Dalam hal ini pengelolaan pabrik peleburan aluminium dan produksi aluminium yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, kata Direktur Utama MindID Hendy Priyo Santoso. Kendati demikian, Hendy menyebut keleluasaan operasi dan pendanaan Inalum Operating bakal tetap berkoordinasi dengan pemegang saham grup MindID.